Jadi Tuhan memberikan berkat yang kedua. Berkat yang pertama berkat panggilan. Dan di dalam berkat panggilan itu biasanya orang sakit sembuh, dan orang mengalami mujizat dan lain-lain. Itu di dalam panggilan awal. Tapi di dalam hal yang kedua adalah melayakkan menghadap Tuhan yang di dalam kemuliaan. Ini yang harus kita perhatikan. Melayakkan menghadap Tuhan di dalam kemuliaannya. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, yang rela menjadi manusia dan menyerahkan diri bagi kita, menebus kita. Dan penebusan ini adalah juga supaya kita sampai berkenan kepada Bapa di surga. Pada awalnya manusia itu dalam penyucian dari dosa itu menumpahkan darah kambing domba, dan yang paling tidak berpunya merpati ataupun tekukur, jadi harus ada darah. Namun di akhir sekali Bapa di surga itu melihat bahwa kita, harga tebusan kita tidak cukup dengan darah binatang. Itu sebabnya dia langsung memberikan anaknya satu-satunya. Itulah Yesus Kristus. Satu, sebagai bukti kasih yang dalam bagi kita. Kedua, untuk tidak bisa lagi dituduh atau dituntut oleh setan, bahwa kita tidak bisa digeser dari kasih Bapa di surga. Dan kasih itu kita akan lihat juga di dalam kitab Wahyu ini. Kita baca pasal yang pertama. Saya baca ayat 17 saja. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut, kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah
ketujuh jemaat. Jadi di dalam ayat ini kita juga bisa melihat kasih dari Bapa yang menyerahkan anaknya dan kasih Yesus yang menyerahkan hidupnya, jaminan keselamatan kita, jaminan keamanan kita, jaminan penebusan. Ini kalau tidak percaya kepada Yesus, Tuhan yang turun meninggalkan tatanya, keberadaannya, kealahannya, menjadi manusia, tidak akan mendapat jaminan ini. Berbahagialah mereka yang boleh mendapat jaminan ini. Berbahagialah kita juga yang boleh mendapat jaminan ini. Jadi ada perkataan dari Yesus yang berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Inilah dalam kematian Yesus yang masuk dalam kubur 3 hari. Jadi itu adalah untuk mengambil kunci maut dan mengalahkan kerajaan maut itu sendiri, dan sekaligus menjadi tebusan bagi orang percaya, bagi kita. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Yang pertama, kita akan memperhatikan keberadaan Yesus yang akan datang adalah apa yang ada ditulis dalam kitab Wahyu ini. Yesus yang sudah mati dan dia bangkit. Dia kembali kepada keilahiannya, ketuhanannya. Jadi Yohanes yang tadinya selalu bersama dengan Yesus, bahkan Yohanes adalah orang yang pernah bersandar di dada Yesus. Tapi kalau bertemu Yesus yang sudah naik ke surga, maka Yohanes tidak sanggup melihat. Ya, itu sebabnya kita baca tadi, ketika aku melihat dia, itu melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ini apapun kerohanian kita sudah bagus, tapi kalau memandang kepada kemuliaan Yesus, kita belum sanggup untuk memandang dia dengan baik. Kita tidak sanggup berdiri di hadapannya. Itu sebabnya bagi umat Tuhan yang mengerti keberadaan diri dan keberadaan Tuhan, kita tidak ada yang dibanggakan.
Kita tidak ada yang kita banggakan, apalagi sombong, merasa sudah bagus, sudah baik, sudah rohani. Yohanes, murid Yesus di Pulau Patmos, dia disebut murid yang dikasihi, yang paling dekat dengan Yesus. Tapi dibanding kalau Yesus sudah naik kepada kemuliaannya, dia seperti orang yang mati, tidak ada kekuatan, tidak ada dibanding dengan kemuliaan Tuhan, sehingga dia seperti mati. Namun mendapat kemurahan. Yesus yang baik itu tidak habis-habis kebaikannya. Yesus meletakkan tangan kanannya. Ini menunjuk tangan kuasa di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Jadi bagi kita, yang penting kita tetap hidup di dalam pengiringan yang benar kepada Tuhan, mendengar dan berani melakukan firman-Nya, setia di dalamnya, tergembala kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ada yang masih sangat mengasihi kita. Ini bukan cuma Yohanes, semua orang yang berserah kepadanya. Tuhan siap meletakkan tangan kanannya, itu tangan kekuatan, di atas kita. Dan suara Tuhan sampai sekarang berkata, jangan takut. Dan perkataan aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi ada penghakiman Tuhan, ada pengoreksian Tuhan. Siapa yang diluputkan dari maut, siapa yang dibiarkan tertinggal di dalam maut. Itu sebabnya sekarang kita harus menggunakan waktu ini. Tuhan akan semakin memberikan pembukaan rahasia daripada kitab Wahyu ini, supaya benar-benar semuanya terkoreksi dan menyesuaikan kepada firman yang terakhir ini. Jadi betapa kudus, betapa kita diangkat kepada kodrat ilahinya, sehingga benar-benar kita nanti akan boleh bersama dengan Tuhan dalam rumahnya. Kalau untuk bisa di dalam rumah Tuhan itu tidak gampang. Dan untuk bisa tinggal di rumah Tuhan itu, kita harus hidup sesuai dengan firman, supaya nanti di sana tidak salah. Jangan kita kaku. Jadi sekarang gerak kita harus gerak firman. Itu sebabnya Daud menulis
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi sekarang kita sudah harus semakin sesuai dengan firman. Itu untuk kita nanti tidak canggung di rumah Tuhan yang kekal, di sorga. Dan kitab Wahyu ini adalah kitab pengoreksian yang terakhir. Benar-benar masuk dalam kodrat ilahi. Benar-benar hidup rohani. Tidak ada lagi daging dan darah, keinginan duniawi. Itu sebabnya kalau hal-hal duniawi dibawa ke surganya Tuhan tidak cocok, tidak pas, karena di surganya Tuhan itu beda dengan di dunia. Ada satu contoh saja, orang dari desa, saking dia menyayangi anaknya, keluarganya, tapi yang sudah kaya luar biasa di kota, rumahnya juga hebat. Nah, jadi kalau umpamanya bawa dari pasar, perbelanjaan apa semua, itu sudah langsung ke gudangnya, ada sudah syaratnya. Jadi ada orang tuanya yang datang dari kampung, ya dengan cara kampung, dibawa pete, dibawa duren, dibawa, dipikul dari ruangan depan. Wah, nggak cocok, nggak pas lagi. Jadi itu sebabnya dari dunia ini kita sekarang dibawa supaya selalu berjalan dalam firman Tuhan, supaya nanti kita di rumah Bapa itu tidak salah, tidak canggung, tapi kita diterima sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu sebabnya begitu kita dilengkapi. Ini kelengkapan, jangan takut. Kalau pengangkatan pertama adalah panggilan kepada rasul-rasulnya, mari ikut aku. Tapi kalau ini yang kedua ini, jangan takut. Dan Tuhan meletakkan tangannya. Ini satu, memberikan hidup. Kedua, melayakkan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mata mampu memandang Yesus di dalam kemuliaan. Kalau Yesus yang lahir di kandang Betlehem, siapapun bisa melihat. Tapi kalau Yesus sudah di dalam kemuliaannya, Yohanes yang sudah melayani sampai dia sudah menderita, harus masuk di Pulau Patmos, dibuang. Itu betapa setianya, betapa kasihnya kepada Tuhan. Itu pun nggak mampu berdiri atau duduk di dekat Tuhan. Dia disebutkan ya seperti orang mati, tersungkur seperti orang mati. Itu kita lihat ayat 17 tadi. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Ya, jadi kita, saudaraku, apapun, kalau di dunia ini, ya tetap kita mohon rendah hati. Ini saudaraku, nggak ada yang kita banggakan, tidak ada. Ya, ini saudaraku. Jadi Tuhan memberikan
berkat yang kedua. Berkat yang pertama berkat panggilan, dan di dalam berkat panggilan itu biasanya orang sakit sembuh dan orang mengalami mujizat dan lain-lain. Itu di dalam panggilan awal. Tapi di dalam hal yang kedua adalah melayakkan menghadap Tuhan yang di dalam kemuliaan. Ini yang harus kita perhatikan. Melayakkan menghadap Tuhan di dalam kemuliaannya. Jadi ini untuk masuk surga ini, saudara-saudaraku. Jadi dua hal ini harus sampai ada pada kita. Bukan hanya dipanggil, terima berkat, 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang, siapa yang sakit disembuhkan, itu baik. Tapi nanti kalau mau masuk ke surga, tidak ada kekuatan, saudaraku, yang tidak bisa lagi. Itu sebabnya ini Yohanes diberikan kekuatan lewat penumpangan tangan kanan Yesus Kristus yang sudah dimuliakan. Nah, ini harus kita perhatikan ini. Dan di dalam hal ini jangan takut bersama dengan Tuhan yang di dalam kemuliaan. Ini berkat yang sangat besar. Dan kita akan lihat di sini, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini juga disebut Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Jadi ini dalam arti yang awal dan yang akhir. Kalau pengertian ini dari abjadnya orang Yunani, jadi Alfa itu adalah awal dan Omega itu adalah akhir. Jadi Alfa itu huruf pertama, Omega itu yang akhir, huruf yang ke-24. Itu dalam bahasa Yunani. Artinya setiap saat itu ya ada kasih Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Setiap saat. Jadi Alfa, Beta, Dalet, Gamma, begitu ya, Upsilon, itu. Jadi artinya sepanjang semua, ya. Kita belum bisa Alfa Omega dalam kesetiaan kita. Apalagi umpamanya ibadah Alfa Omega. Dari awal sampai akhir. Hadir di situ. Nah, ini artinya ya benar semua di situ. Jadi kalau Yesus, aku Alfa dan Omega, dia semua di situ. Benar. Semua di situ. Mengasihi. Semua di situ. Udah pemenang. Tidak ada yang kurang. Kiranya Tuhan tolong kita dalam kasih kita, dalam ibadah kita, sampai kita boleh berkata kesetiaan kita dari awal sampai akhir. Alfa dan Omega. Ini gitu. Jadi ada orang yang membuat gerejanya Alfa dan Omega. Itu baik. Tapi ya artinya harus seperti tadi. Sudah ada kesetiaannya, sudah ada ketekunannya, sudah ada kasihnya yang terus. Nah itu. Supaya bisa berhak memakai Alfa dan Omega. Jadi Yesus itu setia di dalam semua itu, waktu itu.
dalam semua saat itu. Jadi saya perhatikan ada dua hal Alfa dan Omega ini di dalam penciptaan. Berarti mulai dari Bapa roh Allah melayang-layang, lalu berfirmanlah Allah, jadilah. Nah ini nanti sampai kepada kehancuran bumi. Ini Alfa Omeganya bumi. Tapi ada lagi Alfa Omega 1 yang luar biasa. Itu keberadaan Bapa, Firman dan Roh Kudus sebelum Lucifer berbuat dosa. Dan Alfa Omega ini nanti sampai kepada Yerusalem baru. Nah, ini kesini biar kita boleh ada di sana. Jadi harus melalui koreksinya Yesus ini. Kita harus bisa menembus Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Nah, kalau kita baca mulai ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ini mata ini bisa menembus sampai ke hati orang, sendi dan sumsum manusia. Jadi orang yang tidak berani berterus terang, nah ini bahaya. Karena tidak bisa bersembunyi dalam hal ini. Itu sebabnya harus bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Gak ada mau bersembunyi, gak ada yang mau berpura-pura, gak ada yang mau mengandalkan apapun, gak bisa. Karena mata Tuhan itu dia bagaikan nyala api. Ini matanya bagaikan nyala api. Itu bisa menembus semua. Melebihi dari sinar laser. Jadi sinar laser nggak tahu di dalam pikiran orang. Nggak ngerti dia di dalam hati. Tapi kalau menembus ada batu, ada apa, boleh dia. Tapi kalau mata Tuhan, dia mengerti semuanya. Sendi, sumsum, ingatan-ingatan hati. Dia bisa meneranginya. Jadi orang yang mau hidup kekal ke Yerusalem baru harus belajar. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada kepura-puraan. Nggak ada kepalsuan. Nggak ada ya bersembunyi. Bela diri. Bohong, bela diri yang paling baik katanya, ya kan? Nggak ada yang nggak boleh. Karena kita menghadap mata Tuhan. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Ini kakinya itu nggak salah menghukum. Karena tembaga itu menghukum. Kalau membara itu penghukuman yang seadil-adilnya. Sedikit pun dosa tidak bisa dikurangi lagi nanti. Kalau masanya sudah selesai. Sekarang saya yakin masih ada masa bagi kita untuk minta ampun. Tapi kalau pada saat nanti sudah seperti pengalaman dari Yohanes ini, itu dia bisa terjadi diangkat oleh tangan yang kuat di masa kemurahan bagi dia. Jadi kita jangan sampai habis masa kemurahan.
Karena kita sudah sering dengar dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 itu, masa kemurahan itu terbatas. Jadi hanya di dalam kehidupan ini. Itu pun kalau di dalam kehidupan ini, kalau Tuhan sudah menutup masa kemurahan kepada seseorang, manusia itu bukannya tambah baik, dia akan semakin jahat dan semakin jahat. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 6 ini ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Itu sebabnya setiap kita dengarkan firman, kita harus mengalami seperti pengalaman dari Yohanes ini. Kita harus bangkit. Ya, karena tangan kanan Tuhan itu membangkitkan. Ini harus terjadi bagi kita. Jadi kalau umur seseorang itu sudah habis, nggak ada lagi bagi dia kemurahan. Ini sudah tidak ada lagi. Sebab manusia ditolong sewaktu masih ada di dalam tubuh ini. Malaikat nggak diampuni, dia nggak ada tubuh. Orang kalau sudah mati, tidak bernyawa lagi, ya tinggal sesuai dengan apa hidupnya itu. Tetapi juga kalau kita lari meninggalkan Tuhan, kalau ada kesempatan nanti balik, bertobat. Kalau nggak ada kesempatan balik, terhilang selama-lamanya. Jadi setiap saat kita harus merendahkan hati dan mohon tangan Tuhan mengangkat kita dan menolong kita. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi yang awal dan yang akhir itu satu. Kalau yang dicipta, nah itu mulai dari pada mulanya roh Allah melayang-layang dan Allah berfirman, jadilah terang, jadilah bentangan. Nah itu alfa omega bagi ciptaan. Jadi Yesus bukan alfa omega yang dicipta. Dia alfa omega sebelum langit dan bumi ada. Bahkan keselamatan kita sudah direncanakan sebelum dunia ini dijadikan. Ya, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi alfa omega keselamatan kita saja bukan tergantung kepada penciptaan. Mulai ada langit bumi, apalagi Yesus di dalam alfa omeganya itu bukan dia ciptaan. Nah, itu banyak orang tidak mengerti. Tapi kita akan semakin mengerti kalau firman semua semakin dibukakan. Jadi alfa omega dalam penciptaan, yaitu mulai dari Tuhan menciptakan langit bumi segala isinya. Nah, itu penciptaan. Tapi kalau alfa omega yang sesungguhnya adalah sebelum dunia diciptakan. Bahkan
keselamatan kita juga di dalam Yesus itu sudah direncanakan sebelum manusia ada, sebelum dunia diciptakan. Loh kok bisa? Itu namanya Tuhan Maha Tahu. Dia mengerti ke depan semuanya. Jadi kita sudah mengerti. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Termasuk tadi pengangkatan tangan Tuhan itu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi awal di surga dulu. Tapi itu terputus karena perbuatan dosa dari Lucifer. Sehingga sebelum dunia diciptakan juga kita sudah direncanakan selamat di dalam Yesus. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah itu Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya. Ini tadi Yesus berkata, aku yang sudah mati dan bangkit. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya. Itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ya, jadi betapa besarnya kasih Tuhan. Biar kita menerima uluran tangan Tuhan membangkitkan kita. Itu artinya rohani kita harus semakin hidup. Ya, bukan hanya dalam penebusan, tapi di dalam kemampuan untuk bersama dengan Tuhan yang penuh kemuliaan. Nah, di situ kemampuan untuk bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dan supaya kita dimampukan di rumah Tuhan yang kekal. Dan bagi kita di dalam Wahyu ini disebut, mulai Wahyu 21, Wahyu 22 adalah ya Yerusalem baru yang di dalamnya semua penuh kemuliaan. Lampunya saja adalah kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Dan lantainya itu terbuat dari emas tulen. Begitu kalau kita baca Wahyu 21 dan 22. Kesana kita harus melalui diangkat oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sebabnya kita semakin rendah hati, semakin berserah. Dan kita semakin mengerti ada Alfa Omega bagi kita
supaya setiap hari kita semakin setia dalam ibadah-ibadah kita, dalam penyerahan kita. Biar Tuhan tolong kita juga dalam kekudusan kita tidak terputus-putus. Tangan Tuhan sanggup memampukan kita, sanggup mengangkat kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.